Setelah Hendra pergi, Dita tertawa dan berkata pada Cindy, "Orang yang begitu baik. Bos, kamu tidak memutuskan untuk menyimpannya?" Cindy melihatnya dengan sinis dan berkata, "Di dalam hatiku, dia sudah seperti kakakku." Dita dengan kecewa berkata, "Pria yang begitu baik, kamu dengan mudah menolaknya." "Aku lihat kamu yang menyukainya, kan?" Cindy melihat Dita seperti sudah membongkar rahasianya. Wajah Dita langsung memerah. Memegang wajahnya dengan malu berkata, "Ah, tidak." "Oh, kalau begitu aku akan memperkenalkannya kepada wanita, kepada Hendra." Cindy berkata sambil mengeluarkan ponsel, berkata untuk menghubungi seseorang. Dita pun langsung merebut ponselnya dengan tertawa berkata, tidak usah. Hanya masalah kecil, tidak usah hubungi orang." Cindy menyodorkan tangannya. Dita pun mengembalikan ponselnya. Dengan tersenyum bertanya, "Apa syaratnya? Kamu belum bilang, kan?" Dita adalah seorang hacker. Karena keadaan rumahnya tidak memungkinkan, jadi dia bekerja di klub. Awalnya karena Cindy dan Dita memiliki latar belakang yang sama. Cindy sangat menjaganya dan mengirimkannya untuk belajar komputer dan membuatnya menjadi seorang hacker. Kepribadian Dita yang ceria dan juga sangat baik pada Cindy. Mulai saat itu mereka pun menjadi teman yang baik. Namun mereka tidak pernah jalan-jalan bersama. Setiap hari hanya bertemu di klub malam. Karena Cindy tahu jika setiap hari Elsa selalu berharap dia mati. Hanya dengan melihat Hendra sudah tahu. Dia sering sekali masuk rumah sakit. Cindy tidak berharap Dita juga terluka. Dia mengerti keadaan Cindy dan tidak pernah mengeluh. Bahkan dia berusaha keras untuk membantu Cindy. Karena Dita mengerti segala sesuatu yang Cindy alami bukanlah hal yang bisa diterima oleh orang biasa. Tidak peduli mengalami masalah apapun, dia tetap tenang. Dapat terlihat sudah berapa banyak masalah yang dialaminya hingga membuatnya seperti ini. Kali ini gunakan keahlianmu lagi. Cindy tersenyum berkata, sebenarnya setiap kali dia meminta Dita untuk membantunya, dia merasa sangat sungkan. Bagaimanapun dia tetap merasa tidak enak pada Dita. Padahal mereka adalah teman, namun tidak seperti teman biasanya. Padahal mereka adalah teman, namun dia tidak bisa membantu Dita untuk keluar dari kehidupannya yang susah. Tidak masalah, katakanlah. Kali ini foto pria bugil yang mana? Dita yang sudah terlihat biasa dengan ini berkata, dasar, kamu yang pengen kan? Cindy dengan mendorongnya berkata, setiap kali meminta bantuannya, Dita selalu berbicara asal. Hehehe, jadi apa yang harus dilakukan kali ini? Dita dengan serius bertanya. Biasanya Cindy mencarinya karena adalah masalah penting. Yang tidak penting semuanya sudah diserahkan pada Hendra. Jadi mereka berdua adalah tangan kanan dan kiri Cindy. Kali ini masih untuk melacak Elsa, ucap Cindy. Dita menganggukkan kepala berkata, baik, saya akan membantumu untuk melacaknya. Hari itu dia bersama dengan Jordi datang mencari masalah. Seharusnya kita memang harus terus melacaknya. Ya, kalau begitu aku serahkan padamu, si manis, ucap Cindy dengan tertawa.
Dita membuat raut wajah seperti akan muntah dengan tersenyum berkata, "Sejak kapan kamu begitu lebay? Memanggil diriku si manis?" "Yang kamu tidak ketahui masih banyak kok." Cindy berkata, "Baiklah, aku pergi dulu. Dengar-dengar, teman Paman Eko ada banyak bir baru. Aku akan pergi untuk membelinya." Mendengar Cindy akan keluar, Dita dengan tegang berkata, "Kamu masih mau keluar, Bos? Kamu sudah lupa ya, jika baru saja ada orang yang ingin membunuhmu, kamu tidak boleh keluar." Setelah berkata, Dita langsung memeluk Cindy. "Aku tidak apa-apa. Dengan aku keluar, kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengecek apakah orang itu adalah suruhan Elsa," jawab Cindy. "Tidak boleh. Saya akan menelpon Hendra sekarang," Dita berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Cindy pun merebut ponselnya berkata, "Tidak boleh. Kali ini aku akan bergerak sendiri." "Tidak, saya tidak akan membiarkanmu sendiri, Bos," Dita dengan serius berkata. Dia tidak akan membiarkan Cindy keluar. Tadi mungkin hanya kecelakaan kecil. Dia sangat takut jika Cindy keluar lagi, tidak tahu apa yang akan terjadi. "Aku pasti akan mengeceknya. Lagi pula kita memerlukan bir baru," ucap Cindy. "Bir tidak begitu penting," Dita berkata. Dia memeluk Cindy dan tidak memberikannya kesempatan untuk pergi. "Saya akan mencari orang untuk menggantikanmu pergi, Paman Roy. Dia sama sekali tidak melakukan apa-apa. Lagi pula dia sangat jujur. Bagaimana menurutmu, Bos?" Dita berkata. Paman Roy sebelumnya membantu mereka. Orangnya juga sangat baik dan memiliki istri dan anak. Cindy mengangguk setuju berkata, "Baiklah, tapi Paman Roy bisa memilih bir tidak?" Dita mengeluarkan ponsel dan berkata, "Apakah kamu bodoh? Dia itu adalah teman kita yang sudah bertahun-tahun. Satu telepon sudah dapat menyelesaikan segalanya." "Tidak boleh. Paman Eko terlalu rakus. Paman Roy pasti akan dibohonginya," Cindy masih tidak tenang berkata. Kalau begitu biarkan Hendra yang pergi. Jangan memberontak lagi. Jika Hendra tahu kamu keluar, dia pasti akan mengupas kulitku." Dita dengan mata besar kasihan melihat Cindy. "Aku keluar tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Cindy dengan heran bertanya. Dita berbalik badan dan duduk di kursi. Dengan menundukkan kepala berkata, "Dia bilang teman itu harus merasakan kebahagiaan bersama dan kesusahan bersama," ucap Dita. Sudah. Cindy menghentikan ucapannya. Dengan menurutinya berkata, "Aku tidak akan pergi. Bir juga tidak usah masuk dulu. Tunggu ada waktu baru kita bicarakan lagi." Mendengar ucapan Cindy, Dita pun memeluknya. Wajahnya pun menempel pada wajah Cindy. Dengan senang berkata, "Baguslah, saya cinta padamu." Mwah! Dan dia pun mencium wajah Cindy beberapa kali. Di rumah sakit, Jordi sedang menunggu di luar ruang darurat. Dokter yang keluar berkata, "Sudah tidak apa-apa, hanya karena kelebihan alkohol. Setelah istirahat sudah boleh pulang." "Baik, terima kasih, Dok."
Jordi dengan senang berterima kasih pada dokter. Lalu saat dia masuk ke kamar dan melihat Elsa sudah sadar. "Kenapa tidak tidur lagi?" Jordi berkata. Dia melihat Elsa dan memikirkan seberapa menarik Dion hingga membuat Elsa menghancurkan dirinya sendiri. Namun semua ini karena Cindy. Tidak tahu jika orang suruhannya sudah melakukannya atau belum. "Sudah cukup tidur, kepalaku sakit." Elsa mengerutkan dagu dan berkata, karena kelebihan alkohol membuatnya tidak enak badan. "Sudahlah, tidur lagi saja. Aku sudah memberitahu ibu, dia akan datang sebentar lagi." Jordi duduk di samping ranjang sambil berkata. Begitu mendengar sudah memberitahu ibunya, dia langsung bangkit dan memukul Jordi. Memandangnya dengan sinis berkata, "Siapa yang menyuruh memberitahunya? Kamu bukan tidak tahu dia begitu cerewet. Kamu ingin membantuku atau menghancurkanku?" "Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Dengan begitu aku akan memberitahu ibu. Aku akan menjagamu. Jadi dia tidak akan memaksaku untuk pergi ke sekolah." Jawab Jordi tersenyum. "Pergi kau. Kakakmu sedang tersiksa tidur di ranjang dan kamu malah memanfaatkanku untuk kesenanganmu. Aku tidak menginginkan adik sepertimu.